Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutahir Ramadan dengan NIM 2202010127 dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4. Adapun tujuan daripada pembuatan video ini tentunya untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Layanan Bimbingan dan Konseling oleh dosen pengampu Harun Nihaya SPD MPD. Dan tujuan kedua ialah tentunya menjadi video edukasi terhadap teman-teman yang ingin sedikit mengetahui tentang asas-asas yang ada dalam layanan bimbingan dan konseling. Baik, langsung saja. Asas layanan bimbingan dan konseling itu menjadi tumpuan atau menjadi dasar dalam kegiatan layanan dan bimbingan dan konseling. Dikatakan juga bahwa asas dalam layanan bimbingan dan konseling ini itu menjadi keseluruhan nafas dan jiwa kehidupan dalam layanan bimbingan dan konseling. Setidaknya ada 12 poin yang akan kita bahas pada video kali ini sekaitan dengan asas-asas yang ada dalam layanan bimbingan dan konseling. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan ini mendorong bahwa dalam kegiatan layanan bimbingan dan konseling itu segala hal yang yang didapatkan dalam proses kegiatan layanan bimbingan dan konseling itu dirahasiakan gitu, atau tidak dibocorkan terhadap orang lain. Kemudian ada asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan ini artinya ialah si klien hendaknya sukarela untuk menceritakan persoalan atau permasalahan yang tengah dihadapi untuk dilakukan pembimbingan oleh si konselor. Kemudian ada asas keterbukaan. Nah, asas keterbukaan ini ialah si klien dan si konselor itu terbuka dalam kegiatan ini agar kiranya proses kegiatan layanan dan bimbingan konseling ini berjalan secara efektif gitu. Kemudian ada asas kekinian. Nah, asas kekinian ini maksudnya adalah persoalan atau permasalahan yang dibawa dalam proses kegiatan layanan dan bimbingan konseling ini itu ialah persoalan yang kekinian atau persoalan yang baru. Bukan persoalan yang sudah lampau atau bahkan bukan juga persoalan yang akan datang begitu ya. Kemudian ada asas kemandirian. Nah, asas kemandirian ini si konselor itu mendorong si klien agar tidak bergantung terhadap orang lain, melakukan segala sesuatu dengan sendirinya selagi dia bisa melakukannya. Kemudian ada ada asas kegiatan. Maksud daripada asas kegiatan ini ialah mendorong si klien untuk melakukan kegiatan-kegiatan, untuk mengikuti kegiatan-kegiatan agar kiranya dengan mengikuti kegiatan-kegiatan itu si klien bisa mencapai tujuan yang ingin ia capai. Kemudian ada asas kedinamisan. Nah, asas kedinamisan ini maksudnya ialah si konselor mendorong si klien untuk progresif, untuk berubah ke arah yang lebih baik. Jikalau yang dulunya tidak baik, maka si konselor ini mendorong si klien untuk berubah ke arah yang lebih baik gitu. Kemudian ada asas keterpaduan. Nah, asas keterpaduan ini maksudnya ialah di dalam individu seorang klien itu terdapat beberapa aspek. Nah, perlu diperhatikan untuk si konselor ini memerhatikan aspek-aspek yang ada di dalam individu seorang klien agar kiranya si konselor itu bisa mempadukan aspek-aspek yang ada di dalam diri si klien gitu. Kemudian ada asas kenormatifan. Nah, penting juga diperhatikan bahwa dalam layanan bimbingan dan konseling itu ada asas kenormatifan. Maksudnya apa? Maksudnya dalam proses kegiatan layanan bimbingan dan konseling itu jangan sampai melanggar norma-norma yang ada baik dalam agama, baik dalam adat istiadat atau bahkan di dalam negara begitu atau hukum. Itu jangan sampai dilanggar dalam proses kegiatan layanan dan bimbingan dan konseling. Kemudian ada asas keahlian. Penting juga diperhatikan bahwa untuk keefektifan kegiatan layanan bimbingan dan konseling ini itu perlu diperhatikan keahlian di dalam diri seorang konselor gitu. Nah, untuk mendapatkan keahlian ini tentunya salah satunya dengan cara mengikuti kegiatan-kegiatan atau pelatihan-pelatihan yang ada kaitannya dengan layanan bimbingan dan konseling. Kemudian ada asas alih tangan. Nah, asas alih tangan ini ialah jikalau si konselor sudah mengerahkan segenap kekuatannya untuk membantu si klien, namun belum juga tercapai tujuan daripada si klien ini, maka si konselor memindah tangankan atau mengalih tangankan si klien kepada orang yang dianggap
bisa atau pantas untuk membantu si klien mencapai tujuannya. Kemudian yang terakhir ada asas tuturi handayani. Nah, asas tuturi handayani ini maksudnya ialah si konselor ini mendorong si klien atau memberikan motivasi terhadap si klien untuk bisa menjadi lebih baik, begitu. Untuk bisa mencapai tujuan yang ingin ia capai. Kira-kira begitu dari setidaknya ada 12 asas yang ada di dalam layanan bimbingan dan konseling yang sekiranya jika 12 asas ini kita perhatikan dalam proses kegiatan layanan dan bimbingan dan konseling, itu akan efektif dalam kegiatannya gitu. Mungkin cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan video ini bisa menambah wawasan teman-teman yang ingin mengetahui tentang asas-asas dalam layanan bimbingan dan konseling. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.